Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to Matsa Surba Online Science Lesson with me, Emi Fardatin. Alright, before we start, let's say dua together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Okay, may Allah let our heart be filled and insight and light and knowledge. Amin. Baik anak-anak, hari ini bersama Ibu kita akan belajar tentang sambungan dari materi sebelumnya, yakni mengenai pemuaian. Di sini Ibu akan membuat video pembelajaran mengenai pemuaian per parts, per bagian. Jadi sekarang adalah pemuaian untuk part 1. Dalam ayat Al-Quran ada disebutkan yang berhubungan dengan pemuaian anak-anak. Di sini Ibu ambil was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Baik, di sini adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 47, di mana arti dari surat ini menjelaskan, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Nah, bahwa maksud dari surat ini, ayat ini yaitu menjelaskan bahwa langit beserta isinya itu benar-benar maha luas. Allah yang menciptakan dengan segala kekuasaannya, ya, bahwa semua alam semesta ini bagaikan pemuaian di sini. Jadi hubungannya yaitu pemuaian semesta anak-anak. Nah, baik, kita masuk ke materinya. Oke, tujuan pembelajaran dari materi pemuaian bagian 1, yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi pemuaian itu seperti apa. Lalu, selain itu diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan macam pemuaian. Nah, selanjutnya, Ibu mempunyai pertanyaan seperti ini anak-anak. Pernahkah kamu memperhatikan kaca jendela sebuah rumah yang tiba-tiba retak ketika terkena cahaya matahari? Pernah? Pernah kan? Di rumah kalian pastinya ada jendela. Nah, ketika jendela tersebut terus-menerus terkena cahaya matahari, itu bisa saja retak anak-anak, seperti gambar ini. Nah, seperti ini. Ini kenapa kejadian ini kok bisa terjadi? Selanjutnya, ada sebuah fenomena. Pernahkah kamu memperhatikan rel kereta api yang merenggang? Ya, ada celah kecil di sambungan rel ketika pagi hari, tetapi ketika siang hari sambungan tersebut itu jadi merapat. Nah, itu kenapa? Nah, peristiwa-peristiwa ini ada hubungannya dengan gejala pemuaian. Seperti itu. Oke, kita hari ini belajar tentang pemuaian. Bicara mengenai pemuaian pastinya ada alat ukurnya. Alat ukur pemuaian itu dikenal dengan nama Munchen-Brook. Gambarnya seperti ini anak-anak. Jadi alat Munchen-Brook ini ada di laboratorium IPA MTS Surya Buana. Gambarnya seperti demikian, terdiri dari jarum penunjuk, lalu ada batang logam yang mau kita amati pemuaian panjangnya seperti itu ya. Ada skru pengatur dan pembakar spiritus. Pembakar spiritusnya ditaruh di bawah. Nanti ketika batang logam itu dipanasi, lama-kelamaan akan memuai, bertambah panjang yang ditunjukkan dengan jarum penunjuk.
Selanjutnya, pertama-tama bicara mengenai pemuaian, kita akan belajar mengenai pemuaian panjang. Nah, di sini pemuaian panjang ada beberapa lambang yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada lambang L0, ada lambang LT, ada lambang delta L. Apa itu, Bu? L0 itu adalah panjang mula-mula logam sebelum dipanasi. Sedangkan delta L, lambangnya segitiga L itu ya. Nah, itu adalah besar pertambahan panjangnya setelah dipanasi. Kemudian kalau LT itu adalah panjang akhir setelah dipanasi. Persamaan pemuaian panjang seperti ini anak-anak. Jadi ketika kita mau mencari, nah di sini persamaannya tertulis L saja. L di sini kalau pada gambar sama dengan LT ya, panjang akhir setelah dipanasi. Jadi L sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa. Jadi di situ ada huruf seperti huruf A, tapi bukan A ya, itu dibaca alfa. Jadi cara mencari L sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa dikali delta T, tutup kurung. Keterangannya bahwa L itu adalah panjang akhir logam setelah dipanasi, satuannya meter. Kemudian L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter. Lalu alfa sendiri adalah koefisien muai panjang yang dimiliki oleh masing-masing bahan, satuannya per derajat Celcius. Lalu delta T adalah kenaikan suhu logam setelah dipanasi, satuannya derajat Celcius. Nah, di samping persamaan ini kita juga dapat memakai persamaan ketika ditanya pertambahan panjang delta L, pertambahan panjang logam setelah dipanasi. Kita bisa menggunakan persamaan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Baik, kita langsung masuk ke latihan soal ya anak-anak ya. Nah, belum masih. Di sini masih ada daftar koefisien muai panjang masing-masing bahan. Nah, di sini ada beberapa jenis bahan beserta besar koefisien muai panjangnya. Contohnya ada jenis bahan kaca biasa, kaca pirex, aluminium, kuningan, baja, dan tembaga. Nah, beberapa jenis bahan ini dia adalah jenis bahan yang ketika dipanasi akan mengalami pemuaian, di mana masing-masing bahan mempunyai besar koefisien muai panjang yang berbeda. Misalnya kaca biasa besar koefisien muai panjangnya yaitu sebesar 0,000009 per derajat Celcius. Sangat kecil ya anak-anak ya. Lalu lebih kecil lagi yaitu kaca pirex. Kaca pirex koefisien muai panjangnya atau alfanya itu sebesar 0,000003. Dan aluminium ini lebih besar daripada lebih besar ya. Jadi aluminium koefisien muai panjangnya yaitu sebesar 0,000026 per derajat Celcius. Kuningan sebesar 0,000019. Baja alfanya sebesar 0,000011 per derajat Celcius dan tembaga koefisien muai panjangnya sebesar 0,000017 per derajat Celcius. Nah, dari beberapa bahan ini manakah koefisien muai panjang yang paling besar jika dibandingkan? Yang paling besar yaitu aluminium ya anak-anak ya, sebesar 0,000026 per derajat Celcius. Sementara yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil yaitu kita bisa lihat kaca pirex. Kaca pirex itu mempunyai koefisien muai panjang atau alfa yang paling kecil sebesar 0,000003 per derajat Celcius. Seperti itu. Next, kita lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soalnya Ibu mempunyai contoh kasus bahwa ada sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm.
Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, maka penyelesaiannya kita bisa menulis dulu diketahui data pada soal itu apa saja. Yang pertama L0. L0 adalah panjang awal sebelum benda itu dipanasi, sebelum baja dipanasi anak-anak, yaitu sebesar 1000 cm panjangnya ya. Lalu delta T itu perubahan suhu, kenaikan suhu baja setelah dipanasi yaitu 50 derajat Celcius. Lalu alfa di sini adalah koefisien muai panjang dari baja. Nah, kita bisa lihat dalam tabel ya, koefisien muai panjang bahwa baja itu alfanya sebesar 12 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, atau kalau kita tulis Celciusnya di atas itu Celcius pangkat minus 1. Nah, maka ditanya apa? Ditanya pertambahan panjangnya, delta L-nya itu berapa? Tanda tanya seperti itu ya. Maka dijawab. Nah, menggunakan persamaan pertambahan panjang, delta L itu sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Maka kita tinggal masukkan delta L sama dengan 1000 cm dikali 12 kali 10 pangkat minus 6 kali delta T-nya yaitu 50 derajat Celcius. Maka didapat nilai delta L sama dengan 0,6 cm. Jadi pertambahan panjang benda di sini adalah baja sebesar 0,6 cm. Baik anak-anak, bisa diikuti ya. Oke, selanjutnya soal kedua. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh kasus ada kawat aluminium dengan panjang 2 meter dipanaskan dengan perubahan suhu 100 derajat Celcius dari suhu awalnya. Jadi ini delta L ya nanti ya. 100, maaf, bukan delta L tapi delta T, 100 derajat Celcius. Hitung panjang kawat setelah dipanaskan. Nah, dalam kurung koefisien muai panjang dari aluminium sebesar 2,4 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Itu satuannya. Kita jawab bahwa L di sini adalah panjang aluminium setelah dipanasi, yaitu L0 dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Nah, L sama dengan L0 itu panjang mula-mulanya 2 meter. Kita tulislah 2 meter. 2 dalam kurung 1 plus 2,4 kali 10 pangkat minus 5 kali delta T-nya yaitu 100. Tutup kurung. Maka didapat L sama dengan 2 plus yang dalam kurungnya itu kita dapat 0,0024. Nah, ketika ditotal maka kita tahu panjang akhir dari aluminium L sama dengan 2,0024 meter. Baik anak-anak, seperti itu caranya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal. Latihan soal untuk pemuaian panjang. Kalian bisa kerjakan, nanti jawabannya tetap dikirim di GC. Di GC nanti akan dibuatkan oleh Ibu kolom lembar jawaban. Sementara soalnya ada di sini ya, ada di video pembelajaran ini. Yaitu soalnya seperti ini. Panjang besi pada suhu 1 derajat Celcius yaitu 50 meter. Jadi 50 meter ini panjang mula-mula ya. Suhu awalnya 1 derajat Celcius. Apabila koefisien muai panjang besi itu 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, hitunglah panjang besi yang dipanaskan sampai 250 derajat Celcius. Kalau seperti ini berarti dia perubahan suhunya berapa? Suhu awalnya kan 1 derajat Celcius, sementara suhu akhirnya 250 derajat Celcius. Maka delta T perubahan suhunya yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. 250 dikurangi 1. Jadi nanti delta T-nya ketemu 249 derajat Celcius. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Alfanya itu sudah ada 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian panjang awal LO-nya itu 50 meter. Baik anak-anak, selamat mencoba. Nah, Ibu harap kalian bisa mengerti ya dengan penjelasan Ibu.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran pemuaian parts 2. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.